Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini saya akan memperlihatkan cara memperbaiki papan pulsa. Ini adalah papan pulsa yang biasa dipakai di counter-counter. Ini menggunakan ini ya, non-isolated power supply. Jadi power supply-nya itu tidak menggunakan transformator, atau power supply-nya itu tidak terisolasi. Jadi apabila ada komponen yang patah di sini, misalnya ada kaki yang muncul, kalau dipegang itu bisa menyetrum. Jadi sangat berbahaya ya, cukup berbahaya. Oleh sebab itu power supply non isolatif itu seharusnya digunakan pada rangkaian yang tertutup. Jadi ini harus tertutup semuanya. Jadi panel ini harus tertutup, tidak seperti ini terbuka. Kalau terbuka seperti ini berarti tidak memenuhi kriteria keamanan atau safety, atau dengan kata lain itu tidak safety. Kembali ke pembahasan, saya akan memperbaiki ini ya. Ada 3, yang satunya sudah saya perbaiki, seperti ini hasilnya. Nah, ini yang sudah saya perbaiki, saya ganti panel dan saya ganti lampu LED. Ini saya ubah menggunakan isolated power supply. Jadi power supply yang terisolasi, karena dia menggunakan rangkaian terbuka, jadi saya menggunakan transformator ya. Transformator supaya apabila ini ada patah gitu ya, jadi masih aman untuk dipegang. Kemudian tegangannya saya menggunakan 42 volt ya, biar tidak nyetrum kalau dipegang ya. Berbeda dengan yang satunya, yang ini menggunakan sekitar 100 volt ke atas ya, mungkin 100 volt, 200 volt ya, atau bahkan mungkin 300 yang dari pabriknya. Nah, kemudian ini saya modifikasi seperti ini, tegangannya menjadi 42 volt DC. Saya gunakan trafo 42 volt. Saya gunakan 42 volt, tidak saya gunakan 100 volt, agar jika kita sentuh itu tidak setrum ya. Nah, ini tampak belakangnya. Ini tampak belakangnya ya. Di sini setiap susunan 14 LED untuk warna selain merah dan kuning itu saya tambahkan resistor 220 ohm atau 330 ohm ya, atau kombinasi keduanya, agar agar arus yang mengalir itu sekitar 10 mA hingga 15 mA. Jadi saya gunakan arus yang aman ya, di bawah nominal, sekitar 10 mA hingga 15 mA ya. Nah, ada yang saya gunakan 220 ya. Ada juga yang saya gunakan 100 ohm, ada yang 300 ya, 330 ohm. Intinya dalam setiap rangkaian LED ini ya, arus yang mengalir itu maksimum 15 mA. Kemudian minimum usahakan 10 mA ke atasnya. Di antara 10 hingga 15 mA ya. Nah, ini sudah saya rangkai ya, dari tadinya rusak seperti ini ya. Kemudian saya modifikasi seperti ini. Saya modifikasi ya. Nah, dengan pola yang sama, tulisan yang sama, model tulisan yang sama. Nah, selanjutnya saya akan membuat rangkaian flip-flop ya, rangkaian flip-flop atau rangkaian kelap-kelip. Saya gunakan 2 mode saja. Jadi supaya
yang list di sini, lihat di sini yang TV bisa seperti running gitu ya. Dan juga yang ini logo HP ini kelap kelip, yang ini jual pulsa itu tetap. Nah, saya akan buat rangkaiannya menggunakan IC NE555 dan CD4017 ya. Cukup 2 saja, sebenarnya 3, sebaiknya 3, cuma untuk menghemat biaya, menghemat transistor, saya gunakan 2 saja ya. Jadi yang kelap kelip ini kelap kelip, kemudian ini sama ini ya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan untuk membuat rangkaian flip-flopnya, kemudian membuat box adaptornya. Oke. Oke, baiklah. Ini saya sudah membuat rangkaian flip-flopnya, atau lebih tepatnya ini LED chaser ya, atau running LED ya, menggunakan IC NE555 dan CD4017 ya. Ini NE555 dan CD4017. Kemudian di baliknya ini menggunakan dioda zener 12 volt karena tegangan supply kita adalah 42 volt, sedangkan rangkaian LED chaser ini membutuhkan supply hanya 12 volt, sehingga harus diturunkan tegangannya menjadi 12 ya. Sini saya akan tes ya. Ini menggunakan adaptor. Oke. Ini adaptornya, kita hubungkan. Oke, sudah saya hubungkan. Dan hasilnya ya, LED-nya menyala kelap kelip. Oke, selanjutnya kita akan membuat box adaptor, kemudian back cover belakangnya, dan dipasangkan ini soket adaptor. Kemudian kita akan rangkai ke LED papan pulsa ini. Oke. Ini setelah selesai merakit di dalamnya, yang katoda telah dihubungkan ke ground, yang anoda telah dihubungkan ke positif ya. Ini sumber inputnya itu 42 volt ya. Kemudian 42 volt ini langsung mensuplai pada LED. Nah, kemudian yang di sini ya ada dioda zener 12 volt itu untuk mensuplai rangkaian kontrol ya. Itu rangkaian LED chaser yang terdiri dari IC NE555 dan CD4017. Nah, itu bisa dilihat rangkaiannya. Oke. Kemudian output dari CD407 sebanyak 2 itu keluar menuju ke basis dari transistor TIP 41C. Demikian juga output yang nomor 2 masuk ke basis TIP 41C. Di sini 41C
mendrive lampu LED yang running ya, lampu LED yang running di sini, salah satu di sini. Kemudian TIP satunya ya, itu mendrive ini dan yang unit satunya lagi dari LED yang running ini. Maka hasilnya dia yang list ini, LED yang list ini akan seperti running, kemudian ini kelap-kelip. Nah, oke, jadi karena satu buah transistor ini menghandle dua, jadi kita asumsikanlah misalnya 10 ya, karena satu baris ini kan, satu string rangkaian LED kan itu ada 10 mA arusnya. Nah, karena dia mensuplai ini ya, dua string yang list, kemudian string yang logo HP, maka kita asumsikan menjadi 20 mA. Oke, 20 mA itu masih aman untuk IC CD407 karena berdasarkan datasheet atau data atau info yang saya peroleh di internet, CD4017 itu bisa menghandle satu pinnya itu 25 mA. Jadi 20 mA itu masih dalam kondisi aman. Nah, sedangkan ini karena 20 mA, maka yang dibutuhkan adalah arus basisnya 25 mA ya, 25 mA. Maka di sini saya beri sekitar 500 ohm. 500 ohm untuk menghandle 2 ya. Maaf ya, salah ya. Jadi 20 mA itu mengalir ke kolektor, sedangkan CD4017 ini dia mengalirkan sebesar 2 mA ya, 2 mA arus basis, arus kolektornya 20 mA. Karena TIP41C ini beta DC-nya itu adalah sebesar 10. Jadi kalau 20 mA berarti arus basisnya 2 mA minimal ya, atau ke atas. Nah, 2 mA ini sangat aman untuk CD4017. Nah, di sini saya gunakan arus transistor itu sebesar 500 ohm ya, 330 dan 220, jadi sekitar 550 ohm. Lebih besar arus basisnya di sini ya. Kemudian yang satunya ini menggunakan tahanan basis 1 kilo ohm ya, dengan asumsi dia mengalirkan arus itu sebesar 10 mA. Jadi kalau di sini tegangan output CD4017 itu 12 volt ya, dibagi dikurang tegangan basis emitter 0,7 jadi 11,3 dibagi 1 kilo ohm itu dapatnya 11,3 volt dibagi 1 kilo ohm berarti 11,3 mA. Jadi ini termasuk salah ya, kurang pas karena boros arus basis. Jadi maksudnya bukan boros arus basis tapi boros daya pada CD4017. Lumayan berat CD4017-nya menghandle sebesar 20 mA dan 10 mA. Mungkin ini akan saya perbaiki nantinya ya. Mungkin di sini saya berikan 5 kilo ohm ya, 5 kilo ohm, dan di sini 10 kilo ohm. Sehingga arus basis mengalir di sini 1 mA dan di sini sekitar 2 mA, sehingga IC CD4017-nya bisa lebih aman. Oke. Demikian ya penjelasannya ya. Nah, kita untuk menjaga IC CD4017 agar bekerja seringan mungkin, sejauh mungkin dari daya maksimalnya atau daya nominalnya. Oke. Nah, sekarang akan kita coba ya. Kita coba hasilnya seperti apa. Oke. Ini saya balik. Oke, ini adalah adaptor ya, adaptor 42 volt ya. Ini adaptor cabutan ya. Kemudian saya buatkan boxnya, outputnya 2 volt ya. Oke, kita coba outputnya 42 volt, kita coba oke, kita lihat. Nah, seperti ini jadinya nyalanya. Oke, jadi cukup bagus ya, lumayan ya. Nah, oke.
Oke, selanjutnya setelah selesai dicoba, rangkaian telah oke. Saya akan memasang frame-nya, akan memasang covernya ya, biar bisa digunakan. Namun sebelumnya saya akan memperbaiki seperti yang saya utarakan tadi. Saya akan memperbaiki tahanan basisnya ya. Tahanan basisnya akan saya tinggikan menjadi 10 kilo ohm pada transistor yang satu, dan yang satunya itu sebesar 5 kilo ohm. Agar apa? Agar IC CD4017-nya itu bekerja lebih ringan ya, jauh dari nilai maksimal atau nilai nominalnya. Ya, nilai maksimalnya 25 mA, kemudian nominalnya mungkin 15 hingga 20 mA. Nah, sedangkan ini dia bekerja pada titik 2 mA arus basisnya. IC CD4017-nya itu satu pin outputnya itu mengeluarkan arus sebesar 2 mA, sangat jauh dari nilai maksimalnya, bahkan nilai nominalnya. Oke, demikian. Saya akan rakit dahulu ya. Kita lanjut. Ini adalah papan pulsa yang telah dipasang. Setelah dipasang semuanya, cover belakangnya. Nah, setelah dipasang back covernya ya, jadi seperti ini tampilannya. Oke. Kemudian langkah terakhir akan kita coba ya. Kita pasang adaptornya kita pasang. Oke. Pinnya seperti ini ya. Oke, beginilah penampakannya. Jadi demikian video kali ini, cara memperbaiki papan pulsa dengan cara mengganti keseluruhan rangkaiannya ya, dan modelnya juga kita ubah. Yang tadinya menggunakan non isolated power supply hanya menjadi isolated power supply ya, menggunakan adapter switching atau menggunakan trafo. Kemudian juga kita mengubah ini ya, rangkaian LED chasernya. Tadinya itu menggunakan 4, jadi 4 ya, ini 4, jadi ini ada 1, 2, 3 LED hidup bergantian, kemudian tambah ini 4. Namun di sini dimodifikasi menjadi 2, jadi ini hidup, ini mati sama ya, bergiliran, dan juga ini logo HP-nya menempel di salah satu ini ya.